Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, untuk hari ini kita bakal belajar analisis data, untuk materi analisis data. Sebelum Pak Guru lanjut ke materinya, ada baiknya kita doa dulu sebelum memulai pelajaran. Satu orang boleh dipimpin doa teman-temannya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Guru bakal cek kehadirannya. Ayu Astuti, Hadir. Azwa, Hadir. Bayi Irispa, Oke. Kalau gitu kita langsung lanjut ke dalam materinya. Untuk materi kali ini kita bakal membahas tentang analisis data. Kira-kira ada yang tahu maksud dari analisis data itu apa? Mulai dari datanya dulu. Data itu apa sih sebenarnya? Satu orang bisa ini? Ya, Vera? Data adalah fakta mentah atau pengamatan yang masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Oke, terima kasih Vera. Nah, yang tadi itu kan data yang dijelasin sama temennya. Kemudian kalau analisis data tuh kira-kira ada yang bisa jelasin nggak? Analisis data? Belum ada yang tahu? Oke. Kalau data itu kan faktanya atau mentahannya. Kemudian kalau analisis data itu proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data agar dapat diambil kesimpulan yang berguna sehingga lebih akurat. Jadi maksudnya kalau analisis itu kita mengolah data yang sudah ada sehingga nanti bisa ditarik kesimpulan dan disampaikan dalam bentuk informasi. Gimana? Kira-kira sudah paham? Paham. Oke. Itu untuk analisis data. Kemudian tujuan dari kita belajar analisis data itu ada 3. Bisa dibantu satu orang. Isti, dibantu Pak Guru baca untuk tujuan pembelajarannya. Ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menganalisis konsep keterurutan data dalam berbagai abstraksi representasi. Yang kedua, peserta didik mampu merencanakan kriteria dan membandingkan pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. Yang ketiga, peserta didik mampu memakai perkakas seperti pengolah lembar kerja untuk merancang data sederhana dan menampilkannya sesuai tujuan. Oke, terima kasih Isti. Nah, untuk tujuan pembelajarannya kan tadi ada 3 nih. Yang pertama itu nanti diharapkan kalian bisa menganalisis konsep keterurutan data. Nah, gimana caranya mengurutkan data-data itu nanti? Itu pertama. Kemudian yang kedua, merencanakan kriteria dan membandingkan kelompok data berdasarkan kategori. Masih nanti kalian bakal bandingin nih datanya, terus kemudian dikelompokkan menjadi kategori-kategori tertentu. Terus yang terakhir nanti peserta didik mampu memakai perkakas. Maksudnya itu aplikasinya. Aplikasi yang bakal digunakan untuk mengolah data. Nah, aplikasi yang kita bakal gunakan nanti itu adalah Microsoft Excel. Sebelumnya kan sudah pernah dipakai tuh Microsoft Excel. Ya. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke dalam materinya. Di sini ada beberapa data berupa contoh nilai siswa. Yang pertama itu ada data berupa nama, kelas, nilai tugas sama nilai harian. Nah, nanti tugas kita itu mencari rata-rata
nilai sama total nilainya. Sebelumnya ada yang paham apa yang bakal kita gunakan atau rumus apa yang bakal digunakan untuk menghitung rata-rata dan total nilai? Ya, Iza? Untuk mencari Untuk mencari nilai rata-rata, kita menggunakan rumus average. Oke, average. Dan untuk mencari nilai total nilai, kita menggunakan rumus sum. Oke, terima kasih Iza. Jadi untuk Sama-sama. mencari total nilai rata-rata, pertama kita bakal menggunakan rumus atau fungsi average. Nah, sedangkan untuk total nilai nanti kita bakal menggunakan rumus sum. Kalau tadi kan ada ini nih, peserta didik dapat mengurutkan data tadi kan. Nah, Pak Guru bakal contohin gimana cara mengurutkan data yang dapat dilakukan dengan Microsoft Excel. Di sini nanti kita bakal menggunakan fitur sort dari Microsoft Excel. Untuk caranya, pertama kita letakkan kursor atau kita aktifkan sel di bawah nomor, ya kayak gini. Kemudian klik bagian sort and filter. Kemudian kita pilih yang filter. Nah, di sini bakal muncul tombol drop down di tulisan nomor, nama, sampai total nilai. Kalau kita klik di sini, ini kan ada beberapa pilihan nih. Nah, kalau kita pilih yang select all ini, berarti nanti dimunculin semua data yang ada di bagian nomor. Nah, kayak gini contohnya. Kalau kita mau urutin dari data terkecil ke data yang terbesar, itu kita pilih yang sort smallest to largest. Berarti dari yang kecil ke terbesar. Kalau kebalikannya yang largest to smallest. Yang lebih besar ke kecil. Nah, jadi dari nomor 5 sampai nomor 1. Kayak gitu. Kalau kita balikin, berarti dari small to largest. Berarti dan bakal urut 1 sampai 5. Nah, sekarang silahkan kalian coba buat data yang ini, kemudian dihitung nilai rata-rata dan total nilai setiap siswa. Silahkan bisa dikerjakan. Ini di blok. Ya, iya sama itu. Ulang. Dari sini. Ulang tulis. Sama dengan kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ya. Kalau ada yang masih belum paham bisa ditanyain. Kayak rumusnya. Iya. Semuanya kita bilang. Yang nilai harian sama nilai tugasnya aja yang dihitung. Ya. Ya. Langsung di dua-duanya aja. Kalau total nilai nanti kan yang diambil nilai tugas sama nilai harian.
Kalau total nilai kayak gimana nanti ngerjaannya? Sama dengan sum, terus dua kurung, kemudian Di blok nilai Di blok. sama hariannya terus. nilai tugas sama nilai harian. Oke. Kalau rata-rata kayak gimana? Sama dengan average, buka kurung, terus yang di blok nilai. nilai tugas sama nilai harian. Oke. Nah, setelah ini kalian bakal saya minta untuk presentasi di depan atau mencontohkan cara mengerjakannya di depan. Oke, gimana? Sudah? Sudah semua? Nah, kalau sudah, sekarang saya minta 2 orang untuk maju ke depan, bisa dicontoh nanti ke temannya cara menyelesaikan tugas yang barusan. Silakan bisa maju 2 orang yang siap, langsung dikerjakan di 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan atau menjelaskan teman-teman gimana cara mencari nilai rata-rata dan total nilai. Nah, diketahui dulu bahwa rumus nilai rata-rata itu kita perlu pakai rumus sama dengan average buka kurung sama dengan average buka kurung, tinggal di blok nilai tugas dan nilai harian. Udah bisa dilihat teman-teman kayak gitu? Nah, lakukan step itu sampai yang kelima, menggunakan rumus sama dengan average buka kurung, tinggal blok nilai tugas dan nilai harian. Lanjutlah ke total nilai. Oke, kita lanjut ke total nilai. Kita pakai rumus sama dengan sum buka kurung, tinggal di blok nilai tugas dan nilai harian. Nah, ada pertanyaan? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk teman. Oke, terima kasih untuk Isti sama Vera. Bisa kembali ke tempatnya. Nah, itu tadi cara pengerjaan untuk menghitung nilai rata-rata dan nilai total nilai. Oke, dari materi yang sudah kita pelajari, adakah yang bisa ditanyakan? Atau sudah cukup paham semua? Oke, sudah cukup paham semua ya. Nah, semoga apa yang kita pelajarin hari ini bisa nanti kalian manfaatkan di kehidupan kalian sehari-hari. Untuk hari ini, Pak Guru cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, silahkan Vera dipimpin doa teman-temannya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.